Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Fikriani, dan 3 rekan saya, Ardiawan Chandra Karisma, Sohibul Muhammad, dan Andra Mardiansyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap manajemen sumber daya manusia. Penyebaran COVID-19 di Indonesia tentu saja telah mempengaruhi beberapa bidang kehidupan kerja, dan setiap bidang kerja pun harus bisa merespon dengan cepat dan melakukan rencana dan tindakan-tindakan yang seharusnya mereka lakukan agar dapat mengelola dan mengadaptasi pendekatan karyawan secara efisien. Dan perlu diingat juga bahwa manajer harus paham perspektif karyawannya itu sendiri. Pada situasi saat ini, tentunya menyebabkan munculnya beberapa peraturan baru mengenai pembatasan sosial dan perlindungan kesehatan bagi karyawan. Dan di kelompok kami akan membahas tentang beberapa perubahan dalam praktik SDM selama pandemi ini. Dan yang pertama yaitu kondisi kerja yang berbeda, yang mana bekerja dari rumah menyebabkan hilangnya kebiasaan dan perilaku kerja. Namun, dalam lingkungan kerja baru ini juga kita harus memperhatikan beberapa aspek seperti pemisahan sosial dan perlunya berkomunikasi melalui teknologi secara aktif. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, manajemen jarak dan kompetensi manajer baru atau terutama manajemen lini dan menengah. Motivasi, pembinaan, dan pendampingan serta penyelesaian masalah terhadap konflik-konflik yang ada dalam perusahaan, mendukung kinerja karyawan, manajemen proses, dan manajemen karyawan atau pengembangan karyawan, manajemen risiko, serta pengendalian jam kerja. Penelitian mengungkapkan bahwa pendidikan atau pelatihan jarak jauh atau seperti kondisi saat ini yaitu serba online dari manajer mengarah pada efisiensi mereka untuk bekerja secara online. Kemudian mengelola atau memperlakukan orang lain melalui conference online atau video konferensi menurut Gordon 2020. Selain itu, alat digital saat ini digunakan untuk memahami karakteristik kinerja dan dianggap berguna. Pendapat dari Blatz, Jones, dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian yang ketiga, manajemen krisis sampai manajemen puncak. Mereka harus membuat tim yang krisis serta merencanakan, bekerja dan merefleksikan serta menyesuaikan rencana dan tindakan dengan kondisi pada saat ini yang dimana semua serba menjaga jarak, kemudian online menggunakan teknologi-teknologi yang canggih untuk menunjang pekerjaan mereka di setiap perusahaan. Dan ini mereka harus merubah semuanya dari yang tadinya tidak terpengaruh oleh kondisi COVID dan sekarang kondisi seperti ini untuk setiap harinya. Bahkan ada yang setiap jam mereka harus merubah strategi atau rencana yang telah ada. Kemudian poin yang keempat, pekerjaan tim. Pekerjaan tim yang dalam kondisi saat ini sangat berbeda. Yang dimana tadinya kita dapat berkomunikasi dengan mudah, berkumpul untuk menyatukan sebuah pikiran, akan tetapi pada saat kondisi saat ini, mereka harus mengalami hal yang berbeda, seperti komunikasi dan kerjasama dengan jarak jauh, kemudian berbagi informasi melalui teknologi, pertemuan online berkala, tuntutan untuk sistem informasi atau perangkat lunak baru, tuntutan perangkat keras yang memadai untuk menunjang kerjasama tim mereka. Kemudian hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelatihan yang signifikan sebagai metode tidak hanya perluasan pengetahuan tentang teknologi, akan tetapi juga dampak yang signifikan terhadap perilaku aktual oleh karyawan tersebut, menurut Stefani tahun 2020. Kemudian poin yang kelima, cara baru praktik SDM yaitu mulai dari perekrutan, adaptasi, mengevaluasi, kemudian referensi yang jauh atau online telepon.
Saat ini organisasi semakin mengeksplorasi penggunaan alat digital untuk mengidentifikasi atau merekrut anggota baru untuk masuk ke organisasi, kemudian mempertahankan anggota-anggota yang telah ada dalam organisasi tersebut. Menurut Blackstone dan kawan-kawan tahun 2020, alat digital yang paling banyak digunakan untuk perekrutan yaitu adalah penyaringan yang berbasis data yang dianggap efektif dan mencapai target perekrutan. Lebih sedikit alat retensi digital yang biasanya digunakan, biasanya layanan pesan singkat SMS atau pengingat email atau sosial media yang dapat beroperasi pada saat ini. Kemudian, yang keenam, pelatihan dan pendidikan karyawan menggunakan teknologi atau tim mikro atau 1:1. Menurut Gordon, para ahli menganggap pengajaran, pengawasan, serta perlakuan terhadap conference video online hanya sedikit kurang efektif daripada pekerjaan yang biasanya. Indikasi nilai tertinggi untuk pelatihan online adalah kemungkinan untuk menggunakannya dalam kondisi apapun dari jarak jauh. Kemudian poin yang ketujuh, pendekatan berbeda terhadap generasi. Setiap generasi memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda serta harus diperlakukan secara beda pula. Lebih menyukai kondisi yang berbeda, tidak sama seperti contoh generasi milenial, generasi Z, baby boomers, dan lain sebagainya. Memiliki tingkat penggunaan teknologi atau literatur komputer yang berbeda-beda. Mungkin pada saat ini kalangan yang mahir dalam penggunaan komputer mungkin adalah kalangan kaum milenial dan memiliki tingkat kemauan yang berbeda untuk bekerja dalam kondisi baru saat ini. Ketika di dalam sebuah institusi, katakanlah sekolah, dituntut untuk melakukan kuliah secara daring, akan tetapi dia dalam kategori yang umurnya sudah tua. Untuk belajar pun mereka sudah tidak memiliki keinginan untuk bisa, karena menurut dia untuk apa belajar lagi padahal dia udah tua, katakanlah ingin mendekati pensiun seperti itu. Beda dengan kaum kalangan muda yaitu milenial, pasti mereka akan semangat untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini karena masih memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan sebuah perubahan. Saya akan melanjutkan tentang perubahan dalam praktik SDM yang perlu dipertimbangkan, yaitu nomor 8, yaitu keamanan informasi dan data. Penggunaan teknologi untuk berbasis informasi yang sensitif membawa permintaan yang lebih tinggi pada keamanan sistem informasi dan perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi dan karyawan. Kesenjangan terbesar dalam keamanan melibatkan kurangnya kesadaran karyawan. Organisasi itu harus mengembangkan dan menerapkan program pelatihan yang memadai yang berfokus pada tingkat kesadaran karyawan dalam hal keamanan informasi. Dalam hal ini lebih baik berupa program pelatihan siklus. Yang kesembilan yaitu hubungan komunikasi dan pembangunan branding pemberi kerja. Pemutakhiran berkelanjut pada informasi baru, permohonan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan kesehatan dan keselamatan, perubahan jam kerja atau lingkungan, pertemuan informasi secara online, pengiriman surat secara visual, dan lain-lain. Sangat penting untuk tinjauan umum yang baik secara keseluruhan dan keamanan karyawan. Selanjutnya, nomor 10, menurunkan gaji dan upah. Menurunkan gaji dan upah ini lebih baik dibanding memecatnya, karena perlunya regulatif risiko kehilangan pekerjaan lebih rendah atau tidak ada kemungkinan untuk bekerja di beberapa area untuk periode waktu tertentu karena penutupan kurangnya pasokan, perlunya merestrukturisasi pekerjaan dan tugas kerja atau deskripsi pekerjaan dan lain-lain. Ke-11, keselamatan dan keamanan perlindungan kesehatan.
Nah, organisasi harus lebih mengetatkan aturan-aturan kesehatan, seperti memberikan disinfektan atau memberi jarak untuk ruang bersama jumlah karyawan yang bekerja sama. Nomor 12 yaitu fluktuasi karyawan dan perubahan struktur karyawan. Kurangnya pekerjaan, masalah dengan pekerjaan asing, dan ketakutan dari pekerja baru oleh karyawan saat ini sebagai pembawa potensial penyakit. Yang ke-13, aspek psikologis. Saat ini karyawan sedang mengalami seperti ketakutan, depresi berujung dari kontak sosial, kehilangan keamanan, resiko tinggi kehilangan pekerjaan, kondisi yang tidak pasti, kesehatan yang lebih buruk. Ini psikolog ini saat ini sedang sangat dihargai. Berikutnya saya akan menjelaskan sisi lain dari dampak COVID-19 terhadap sumber daya manusia. Kita mungkin menemukan efek positif dari lingkungan baru ini, yaitu positif kehidupan organisasi online, misalnya pertumbuhan cepat melek komputer, kemampuan untuk menggunakan sistem online untuk bekerja, kehilangan rasa takut terhadap teknologi, berbagi informasi, dan fleksibilitas dan penyimpanannya. Menggunakan alat digital online dianggap bermanfaat dalam bidang-bidang berikut seperti keamanan dan transparansi, inklusivitas dan keterlibatan interaksi manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Brad Jones et al. 2020. Biasanya ada tingkat penerima pemangku kepentingan yang tinggi terhadap penggunaan alat digital. Juga kemungkinan untuk pendidikan dan pelatihan online selama periode waktu tertentu, mengarah pada pengembangan keterampilan dan potensi karyawan. Pengembangan online berisi peluang untuk menghubungkan para pakar dari berbagai bidang atau negara. Menurut penelitian oleh Beno 2018, praktik teleworking atau telecommuting telah menjadi alat ketenagakerjaan yang semakin penting, memenuhi kebutuhan bisnis utama sembari membantu karyawan menyeimbangkan pekerjaan dan komitmen pribadi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.